Seluruh penjuru Korea, demam game sedang melanda. Semua orang terobsesi membangun kerajaan bawah tanah mereka sendiri dalam game Dungeon Maker. Dan di puncak rantai makanan ini, berdirilah Kang Chi-woo sang legenda. Pemain profesional tak terkalahkan. Refleks dan strateginya begitu dewa, sampai-sampai banyak yang menuduhnya menggunakan program ilegal. Wajah tanpa emosi. Julukannya sang AI manusia. Dingin, sempurna, dan mematikan di arena. Kenapa dia begitu terobsesi? Karena di dunia maya itulah musik. Dia adalah Tuhan kendali mutlak ada di ujung jarinya. Sesuatu yang mustahil dia dapatkan di dunia nyata yang menyedihkan. Di realita, dia tak berdaya, tiang listrik tak bisa digeser, dan status tak bisa di-upgrade. Hampa. Tapi di dalam game, satu klik mouse, dan dunia bertekuk lutut di hadapannya. Tiba-tiba, truk Kun melaju ganas. Di dunia ini tidak ada tombol pause, satu tabrakan. Dan tamatlah riwayatnya. Musik Chetban berdecit memekakkan telinga. Pengereman darurat di detik terakhir, sopir itu murka. Tapi Chi-woo tetap datar. Dia menunjuk lampu hijau. Aku benar. Kau salah. Patuhi aturan. Musik. Tapi jauh di lubuk hatinya, amarah meledak. Di dunia ini, hukum fisika tak bisa dia lawan sesuka hati. Andai saja, pikirnya. Andai aku bisa mengedit realita ini semudah menulis kode curang. Namun takdir berkata lain. Matanya menangkap bahaya. Sebatang besi raksasa yang siap menghantam bumi. Di bawahnya, seorang gadis kecil tak berdosa. Jika itu jatuh, tamatlah sudah. Logika dikesampingkan. Tubuhnya bergerak sendiri. Menerjang maju dan mendorong gadis itu menjauh musik. Bam besi itu menghantam telak. Sebuah pengorbanan heroik mengakhiri segalanya. Game over. Tapi tunggu. Ini bukan akhir. Dia terbangun melayang dalam kehampaan abadi. Sosok iblis muncul dari kegelapan. Kematian hanyalah pintu gerbang. Bisiknya, selamat datang di realitas sesungguhnya. Dalam sekejap, jiwanya ditarik paksa. Masuk ke wadah yang baru. Di mana ini tubuh siapa ini? Ribuan pertanyaan meledak di kepalanya yang pening. Satu hal yang pasti. Dia telah bereinkarnasi isekai itu nyata. Tubuhnya terasa berat. Udara berbau kuno. Dia terjebak di dalam kastel tua yang menyeramkan. Musik belum sempat bernapas. Jelek bilah dingin menembus jantungnya tanpa peringatan. Darah muncrat wanita itu mencabut pedangnya dengan kasar. Mengirim gelombang rasa sakit yang melumpuhkan. Wanita itu menyeringai puas. Tapi anehnya, Chi-woo masih sadar. Apinya belum nol. Dengan sisa tenaga, dia menatap tajam. Apa-apaan ini? Siapa kau? Tanpa basa-basi, pedang itu kembali terangkat. Eksekusi mati ronde kedua dimulai musik. Tahan seorang pria melangkah masuk. Ternyata mereka bertiga bersaudara. Perkenalkan, si sadis ini bernama Seldera. Dan pria itu kakak tertua yang memasang wajah malaikat. Tapi aura licik terpancar jelas. Musik. Jangan terlalu kasar pada adik kecil kita. Tegurnya halus, penuh kepalsuan. Dia berlutut, menyodorkan botol cairan. Minumlah, ini akan menyembuhkanmu. Tatapannya menipu. Musik Chi-woo yang naif pun menurut naif. Gluk. Uhuk, itu bukan obat. Itu racun mematikan. Dia memuntahkan cairan file itu seketika. Musik. Selamat datang di neraka. Kelak itulah nama barunya sekarang. Tenggorokannya serasa dibakar lahar panas. Celdera panik. Hai, jangan mati dulu, ironis. Padahal tadi dia yang menikamnya dengan nafsu, membunuh. Sang kakak tertua hanya tersenyum tipis. Tenang saja. Daya tahan hidupnya seperti kecoa. Musik, rasa sakit ini takkan membunuhnya. Belum. Boom gerbang raksasa terbuka, prajurit berseru. Yang mulia Raja Helkaun telah kembali dari pembantaian pahlawan. Inilah ayah mereka. Raja Iblis sesungguhnya auranya begitu pekat hingga udara terasa sesak. Tapi wajahnya gelap. Suara teriakan cengeng tadi telah merusak mood-nya Seldera gemetar. Menunjuklah, ini salah dia. Tapi bagi sang raja, alasan adalah sampah. Wus, tangan raksasa itu bergerak secepat kilat. Mencengkeram leher kedua anaknya sekaligus. Suara lemah dilarang di istana kugramnya. Mereka menggelepar. Nyawa di ujung tanduk. Di detik itulah Kela sadar. Ini bukan keluarga. Ini kandang monster ayahnya. Saudaranya, semuanya gila. Buk, sebuah tendangan brutal mengirim Kela terpental. Sang raja bertitah. Hanya ada dua jenis suara yang kuizinkan. Musik. Hanya ada dua suara yang menggema di kastel terkutuk ini. Tangisan kelahiran iblis sejati. Atau jeritan kematian yang memilukan.
Raja Iblis itu menginjak tubuh Kela tanpa ampun, seolah-olah dia hanyalah kaleng bekas yang pantas dihancurkan hingga jeritannya memecah keheningan. Musik terkapar tak berdaya. Kela akhirnya sadar. Ini bukan mimpi buruk biasa. Ini adalah neraka nyata. Takdir mempermainkannya, dia bereinkarnasi ke dunia lain, dan sialnya, dia terlahir sebagai putra Raja Iblis yang paling kejam. Ingatan masa lalu tubuh ini menyeruak masuk. Sejak kecil, Kela hanyalah boneka penyiksaan bagi saudara-saudaranya yang gila darah. Musik, dia hanya bisa menangis pada ibunya. Masih segar diingatan saat Caldera dengan keji melukai matanya. Sementara Tarme, si kakak psikopat, selalu membumbui makanannya dengan racun. Namun ibunya dia hanya berkata dingin, jadilah iblis sejati. Lawan mereka, Kela punya kekuatan itu. Tapi ketakutan akan kematian selalu membekukan nyalinya hingga tak berkutik. Dengan tatapan tanpa jiwa. Ibunya berbisik, bunuh mereka sebelum mereka membunuhmu. Sebuah hukum rimba yang mutlak, persis seperti sang ayah yang membantai 12 saudaranya sendiri, musik demi menduduki tahta Raja Iblis. Membunuh adalah kewajaran wanita gila, itu bahkan menancapkan belati ke perut anaknya sendiri. Pelajaran brutal tentang cara hidup sebagai iblis. Sentakan mengerikan itu membangunkan Kela. Napasnya memburu, jantungnya berpacu liar memecah keheningan, musik. Di sisinya, seorang pelayan menghela napas lega. Akhirnya, tuan mudanya kembali ke dunia sadar. Kela segera memproses situasi. Mimpi buruk tadi bukanlah ilusi, melainkan kepingan memori Kela milik Kela yang asli. Dan yang lebih mengejutkan, seluruh luka di tubuhnya telah lenyap tanpa bekas. Sebuah bukti nyata, tubuh ini diberkati dengan regenerasi tingkat tinggi yang mengerikan. Rin, pelayan pribadinya, mengingatkan bahwa dia sudah pingsan berhari-hari. Bangunlah, Tuan. Makan malam keluarga menanti untuk memulihkan tenaga Anda. Karena sifat pengecutnya, Kela selalu dianggap aib memalukan di mata keluarganya sendiri. Bahkan Rin tidak menaruh hormat sedikit pun. Dalam ingatan Kela, gadis ini adalah pelayan yang buruk dan bermuka dua. Kesetiaan nol besar. Dia sering membolos dan bersikap kurang ajar seolah dia bosnya. Betapa menyedihkannya pemilik tubuh asli ini, sampai pelayan rendahan pun berani menginjak harga diri seorang pangeran iblis. Kela selalu jadi korban perundungan. Ironisnya, nasib di dunia iblis ini tak jauh beda dengan kehidupan lamanya di bumi, sebuah dunia kejam di mana yang kuat memangsa yang lemah. Tak lama kemudian, dia sudah duduk di meja makan neraka, dikelilingi ayah dan saudara-saudaranya. Aura membunuh sang Raja Iblis meledak karena keterlambatannya meski gemetar. Musik Kela memaksa dirinya duduk dan meminta pengampunan. Tiba-tiba, wush, Caldera melemparkan belati dari bawah meja, menembus kaki Kela dengan telak. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyengat, merambat hingga ke tulang sumsumnya. Sementara itu, tawa jahat Caldera dan pelayannya pecah. Mereka menikmati penderitaan itu seperti binatang buas yang kelaparan, dengan wajah polos palsu. Caldera menyuruhnya makan. Di balik senyum itu, Kela nyaris gila menahan jeritan rasa sakitnya. Dia tidak berani membayangkan nasibnya jika monster-monster ini tahu rahasia terbesarnya musik, bahwa jiwa Kela yang asli telah lenyap, digantikan oleh orang asing. Namun, dia memilih bermain peran. Dengan tenang dia berterima kasih pada kakaknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu sendok menyentuh bibir, dia sadar. Sampah ini tidak layak disebut makanan. Ini pasti ulah Tarme kakak tertuanya itu menyuguhkan sup busuk musik yang menjijikan, bukan hidangan untuk pangeran. Lihatlah senyum palsu Tarme itu, seolah dia kakak yang penyayang. Padahal Kela tahu itu semua hanya topeng busuk. Fakta menamparnya keras. 3 iblis di depannya bukanlah keluarga. Mereka adalah musuh bebuyutan. Detik itu juga, sumpah terucap dalam hatinya. Cukup sudah jadi pecundang. Dia akan merobek takdirnya sendiri dan melawan. Sejak dulu, dia selalu bermimpi menjadi seseorang yang hebat. Di dunia game, dia adalah pembuat peta legendaris. Tapi di dunia nyata dia hanyalah nol besar, lemah, putus asa, dan mati konyol tertimpa besi seperti anjing jalanan. Kali ini, tidak. Dia menolak mati konyol lagi. Dengan tatapan dingin, Kela mengangkat piring sup busuk itu, musik, dan piar dia. Hantamkan piring itu tepat ke wajah cantik Caldera. Nikmati masakan kakakmu sendiri. Musik belum selesai. Dia cabut belati di kakinya dengan kasar. Lalu melemparkannya secepat kilat ke arah Tarme. Hadiah untukmu, Raja Iblis terdiam. Tak percaya melihat perubahan drastis putranya yang dulu cengeng. Harga dirinya tercoreng. Tarme meledak dalam amarah. Membanting meja hingga hancur berantakan perang. Saudara dimulai. Senyum kepuasan terukir di wajah Kela. Namun, aksi nekatnya membalik meja, memicu ledakan amarah sang Raja Iblis.
Tubuhnya dipasak ke bumi bak hewan hina tanpa ampun. Namun ajaib, ia bangkit secepat kilat tanpa setetes pun keluhan. Gejolak energi asing membakar nadinya. Kesadaran menghantam. Ia benar-benar putra sah sang Raja Iblis yang menakutkan. Baru saja ingin menguji batas kekuatan, Rin merusak momen epik itu dengan ocehan tentang kelas sihir. Tatapan Kela membekukan udara. Ia menepis nada perintah itu dengan arogansi seorang penguasa. Rin terhenyak. Dari mana datangnya keberanian yang mendadak meledak dari sosok yang dulu pengecut ini? Ingatan masa lalu menghantui. Kelas kekuatan iblis adalah neraka dunia bagi pemilik tubuh sebelumnya. Namun kali ini, lari bukanlah pilihan bagi sang Raja Iblis muda. Instruktur bernapas lega karena dua pembuat onar, Caldera dan Tarme, absen, namun mangsa lain siap jadi hiburan. Firasat buruk menyergap Kela. Dua sosok di dekatnya memancarkan aura permusuhan yang menjijikkan. Merekalah iblis yang dulu menyiksanya habis-habisan dengan dalih latihan tanding yang tak adil. Kela hanya mainan bagi mereka jika tak melawan. Ia jadi samsak hidup tanpa ampun bagi saudara-saudaranya. Kela tersadar. Pemilik tubuh ini bukan lemah, tapi hatinya terlalu suci untuk dunia iblis yang kejam. Masa lalu telah mati. Kela yang baru akan membuktikan siapa penguasa sebenarnya dengan kekuatan mutlak. Lonceng berbunyi. Sesi pertarungan brutal pun berlanjut tanpa belas kasih. Si rambut merah maju dengan angkuh, menyeringai licik saat menantang Kela sebagai lawan berikutnya. Provokasi murahan meluncur dari mulutnya. Berharap Kela kembali menjadi pecundang yang gemetar ketakutan. Tapi Kela bukan lagi mangsa bodoh. Saat mata mereka bertemu, takdir pertarungan telah ditentukan. Ruth memamerkan energi merah dan biru yang menyilaukan. Semua yakin Kela akan kembali menjadi lelucon satu sekolah. Murid lain bahkan berharap Ruth menahan diri. Mua mendengar jeritan cengeng sang pangeran terbuang. Pemandangan ini, dejavu pahit dari para penindas yang dulu menginjak-injak harga dirinya di kehidupan lalu. Cukup sudah tanpa aba-aba. Gelombang mana dahsyat meledak dari tubuh Kela, mengguncang seisi ruangan. Aura mematikan itu membekukan Ruth seketika. Wajah sombongnya kini pucat pasi dihantam teror murni. Tubuhnya lumpuh total oleh rasa takut. Kela melesatkan satu pukulan penghancur tepat ke sasaran. Boom! Tubuh Ruth tertanam ke bumi. Keheningan mencekam seketika menyelimuti para penindas yang ternganga. Instruktur panik setengah mati. Serangan itu terlalu cepat, mustahil ditangkap mata telanjang. Wajah hancur, taring patah. Darah muncrat deras. Kela tidak sedang bermain-main. Ini eksekusi. Camkan ini. Sang pangeran iblis telah bangkit. Takkan ada lagi yang boleh merendahkan martabat keluarga kerajaan. Ruth mengemis nyawa di kaki Kela. Tatapan dingin sang pangeran memahat trauma abadi di jiwa lawannya. Murid lain gemetar hebat. Sadar predator di depan mereka telah berubah wujud menjadi monster sungguhan. Bahkan instruktur merasa nyawanya terancam dengan dingin. Kela memerintahkan kelas berlanjut seolah tak terjadi apa-apa. Rin terpaku membisu. Nalurnya berteriak, ada sesuatu yang mengerikan telah bangkit dalam diri tuannya. Tanpa mereka sadari, sang Raja Iblis menyeringai misterius. Menyaksikan segalanya dari balik bayangan balkon, kembali ke kastil. Ketegangan mencekik leher. Caldera murka. Dendam suk beracun masih membara di wajahnya. Tarme pun takkan lupa penghinaan yang mencoreng wajah bangsawan mereka hari itu. Tarme memperingatkan adiknya untuk pulih dulu. Mengingat mereka tak punya regenerasi level dewa seperti Kela. Kata-kata itu justru menyiram bensin ke api amarah Caldera. Barang-barang di sekitarnya hancur jadi pelampiasan. Ia benci fakta bahwa Kela spesial. Tarme yakin jiwa saudaranya yang lemah telah berganti sosok lain. Bayangan meja terbalik dan aturan makan baru terus menghantui harga diri mereka yang terluka. Keberanian macam itu mustahil dimiliki oleh Kela yang mereka kenal. Senyuman sang ayah. Pemandangan langka itu membuat darah Caldera mendidih karena cemburu. Ia tak terima Kela mendapat pengakuan. Tarme mengangguk. Menyadari anomali ini harus segera dimusnahkan. Meski kerjasama adalah aib, ancaman Kela memaksa dua saudara licik ini bersatu demi menjatuhkannya. Tawa licik pecah. Caldera bertekad menghancurkan mental kakaknya kembali ke titik nol demi perhatian sang ayah. Kembali ke kelas. Tubuh Kela menegang drastis saat melihat lukisan sosok Raja Iblis terkutuk. Wajah Kela memucat seketika. Sang instruktur mulai mengisahkan legenda Terk, iblis mutlak yang pernah merajai era kegelapan. Namun kejayaannya hancur lebur, bukan karena lemah, melainkan akibat konspirasi busuk dari Heaven Guild. Sejak saat itu, ribuan pemburu serakah berbondong-bondong menuju wilayah iblis. Kela, yang telah mewarisi ingatan tubuh ini, tahu betul bahaya yang mengintai. Gara-gara mereka, ia terkurung bagai burung dalam sangkar emas, hidup di bawah bayang-bayang teror yang mencekam di luar dinding kastel. Instruktur memberi peringatan keras. Dengan sokongan Heaven Guild,
Musuh sedang menghimpun kekuatan untuk melancarkan serangan kiamat. Ia menuntut darah dan keringat para murid. Semua demi menjadi perisai hidup bagi sang Raja Iblis yang agung. Sorak-sorai, membahana, semangat tempur para murid membakar langit latihan hari itu. Sementara itu, di puncak tertinggi kastel, Kala menatap kerajaannya dengan tatapan tajam. Satu rencana gila sedang berputar di otaknya. Kabur dari neraka ini, bertahan di sini sama saja bunuh diri jika bukan musuh. Intrik licik saudara-saudaranya lah yang akan mengirimnya ke liang kubur. Informasi emas didapat dari Rin sang ayah akan meninggalkan takhta 3 hari lagi demi perburuan pahlawan berikutnya. Aura Kala berubah drastis. Dengan tatapan mengintimidasi, ia menekan Rin tentang celah fatal pertahanan kastel yang selama ini tersembunyi. Rin terbelalak, tak paham dengan perubahan tuannya yang tiba-tiba. Dengan gemetar, ia mengaku tak tahu menahu soal strategi. Kala menyeringai tipis. Masalah utamanya adalah para pembuat peta yang buta akan seni peperangan yang sesungguhnya. Akibatnya, pasukan musuh selalu menyelinap lewat titik buta, menusuk jantung pertahanan tanpa terdeteksi. Tak ada waktu untuk berleha-leha sebelum sang ayah pergi. Kala bertekad memetakan ulang seluruh dunia iblis dengan tangannya sendiri. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kala teringat masa lalunya yang penuh kegagalan. Tapi kali ini nasib berkata lain. Skenario pelariannya telah dirancang dengan presisi tingkat dewa. Dunia baru ini menawarkan kebebasan yang tak pernah ia cicipi sebelumnya. Kala yakin, peta ini akan menjadi tiket emasnya. Titah diturunkan, ia memerintahkan Rin menyiapkan markas rahasia di bawah tanah. Tempat ia bisa bekerja tanpa mata-mata yang mengintai. Namun, naif sekali, sang Raja Iblis telah mencium gelagat aneh putranya. Tak ada tikus yang bisa lolos dari pandangan elangnya. Sang Raja bersiap memberi pelajaran. Di sisi lain, ekspresi Kala justru runtuh seketika saat melihat markas barunya. Tempat pilihan Rin benar-benar di luar nalar. Jauh dari ekspektasi sang pangeran. Ini bukan kantor strategi, melainkan gudang kumuh sempit yang menghina martabat putra Raja Iblis. Air mata Rin tumpah, hanya lubang tikus ini yang aman dari pengawasan ketat kastel demi menjaga kerahasiaan mutlak. Kala sengaja menekan mentalnya. Hardikan keras itu menegaskan hierarki, membuat Rin menciut ketakutan di hadapan aura dominan tuannya. Rin terperangah. Sosok di depannya ini bukanlah Kela yang pengecut, melainkan entitas yang sama sekali baru, terasa dingin dan mencekam, namun memancarkan karisma gelap yang anehnya. Begitu memikat, wibawa bangsawannya membuat jantung Rin berdesir. Tiba-tiba, Kela membuyarkan lamunannya dan menuntut segelas kopi hitam. Rin berlari pontang-panting dengan otak kosong. Ia bahkan tak tahu apa itu kopi yang tak pernah eksis di dunia iblis. Mengabaikan kepanikan pelayannya, Kela mulai tenggelam dalam dunia strateginya. Matanya memindai peta lama dengan jijik. Pertahanan kastel penuh lubang. Ia pun mulai merancang ulang medan perang dengan otak jeniusnya. Sementara itu, Rin masih berputar-putar di lorong gelap, panik, setengah mati, demi memenuhi perintah mustahil tuannya. Sial tak dapat ditolak. Di tengah kegelapan, ia berpapasan langsung dengan sang Raja Iblis yang menuntut lokasi persembunyian Kela. Tubuh Rin membeku. Ia terjepit antara sumpah setia pada Kela dan teror mematikan dari sang raja. Aura pembunuh Raja Iblis mencekik lehernya, membuat pertahanan mental Rin hancur berkeping-keping. Kela sedang asik menari dengan pena tintanya. Ketika, boom! Ledakan dahsyat menghancurkan pintu besi hingga berkeping-keping. Raja Iblis muncul dari balik debu dengan amarah setinggi langit. Berani-beraninya putranya membuat sarang tikus tanpa izin, tanpa basa-basi. Sebuah tinju maut bersarang telak di perut Kela. Bagi sang raja, bersembunyi adalah aib. Seorang pangeran harusnya menantang maut, bukan menunggu ajal dalam diam seperti pengecut. Rasa sakitnya luar biasa. Siksaan saudara-saudaranya terasa seperti gelitikan dibandingkan pukulan monster ini. Kela sadar, satu hantaman lagi, nyawanya akan melayang ke akhirat. Dalam detik-detik kematian, Kela menyodorkan peta hasil karyanya. Sang raja terdiam. Alisnya berkerut melihat kertas itu. Dengan napas tersengal, Kela memuntahkan analisanya. Kastel kita di ujung tanduk karena musuh memanfaatkan butanya kita akan wilayah sendiri. Peta ini adalah kunci kemenangan. Dengan memanipulasi medan, kita bisa membantai mereka di perang berikutnya. Nalar sang raja mulai bekerja. Perlahan, aura membunuhnya surut. Meski matanya masih menatap curiga pada markas rahasia itu. Keyas sadar, sekedar omongan manis takkan ada harganya di sini. Daripada dianggap tidak sopan karena banyak bicara, ia memilih jalan seorang profesional bungkam dan biarkan hasil kerja yang menjawab dengan bukti nyata di tangan. Mata Kela berapi-api, meminta satu hal izin untuk meratakan pasukan Heaven Guild sampai ke tanah. Di sudut gelap, jantung Rin serasa mau copot.
Dia pikir tuannya sedang antre tiket menuju akhirat karena berani menantang Raja Iblis dengan gaya sesantai itu. Namun, sang Raja Iblis tetap dingin sedingin es. Dia hanya melempar pertanyaan fatal tentang durasi penyelesaian peta. 5 jari terangkat penuh percaya diri. Raja sempat mengira 5 hari. Tapi Kela menyeringai lebar. Bukan hari, yang mulia. Cukup 5 jam saja, peta itu hanyalah kunci pembuka. Waktu yang tersisa akan mereka gunakan untuk membangun benteng pertahanan mutlak sebelum badai perang menerjang. Keberanian gila dari bocah ini benar-benar mengguncang sang Raja Iblis. Sebuah seringai tipis terukir di wajahnya. Izin diberikan. Namun dengan satu syarat, mematikan gagal, berarti nyawamu melayang. Begitu punggung sang raja menjauh, pertahanan Kela runtuh. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Sisa dari hantaman brutal sebelumnya, ia tahu benar. Tanpa pembuktian tadi, lehernya pasti sudah ditebas oleh ayahnya sendiri. Rin pun akhirnya bisa bernapas lega. Bangga tuannya lolos dari maut, tapi drama belum usai. Rin malah kena semprot lagi karena bengong tanpa kerjaan. Dia segera menyeret Kela ke ruang medis. Dan benar saja, janji itu ditepati dalam 5 jam. Peta legendaris itu selesai. Legiun Raja Iblis bergerak serentak bagai satu tubuh. Konstruksi raksasa dimulai berdasarkan cetak biru jenius tersebut. Para perwira menebar sihir ilusi tingkat tinggi di perimeter luar. Memastikan mata musuh tetap buta akan kejutan yang menanti. Strategi dunia game kini menjadi senjata nyata yang mematikan musik. Sementara itu, di markas musuh, Heaven Guild mulai menyusun rencana busuk. Sang ketua, Hermeson, mencium pergerakan aneh para iblis yang memanipulasi medan dengan sihir ilusi. Darah muda seorang anggota junior mendidih, mendesak serangan dadakan detik itu juga. Terlambat, Hermeson menahan nafsu perang itu dengan dingin. Kalkulasinya mutlak tetap pada rencana awal. Kartu as mereka, monster bernama Tolkan, akan tiba dalam 3 hari. Pasukan elit yang ditempa selama 1 dekade itu kini berada di puncak kekuatan. Siap meledak, Hermeson tersenyum licik. Yakin tak ada iblis yang sanggup menahan gempuran unit elit ini. Kejatuhan Raja Iblis sudah di depan mata. Di kejauhan, pasukan Tolkan membela angin dengan kecepatan penuh. Target mereka Kastel Iblis dalam 2 hari. Jenderal Killman memimpin di depan, membakar semangat pasukannya dengan ambisi untuk memenggal kepala Raja Iblis Agung yang telah berkuasa ribuan tahun. Aura membunuh menyelimuti seluruh pasukan Tolkan. Gairah mereka meledak-ledak. Tak sabar ingin mengubah istana iblis itu menjadi tumpukan abu hitam. Shields, sang komandan darat, menatap punggung Killman dengan tatapan memuja. Keraguan nol besar. Bagi Shields, kemenangan sudah tertulis di tangan skuad Tolkan. Ini bukan guild sembarangan, kawan. Runtuhnya dinasti iblis hanyalah soal waktu. Musik kembali ke kastel. Beban di pundak Raja Iblis sedikit terangkat melihat efektivitas peta buatan Kela. Rencana ini mungkin tak sempurna, tapi jauh lebih baik daripada mati konyol tanpa persiapan. Tubuhnya sendiri sudah menjerit. Energinya menipis. Besok adalah hari penghakiman, di mana takdir iblis dan Heaven akan ditentukan. Para iblis dan makhluk campuran bekerja bagai mesin, mengejar target konstruksi vital. Kela menatap semua itu, musik. Baru menyadari betapa beratnya bobot mengubah dunia nyata dibanding sekadar piksel di layar kaca. Namun, sensasi menggenggam kekuatan untuk membentuk ulang daratan ini. Sungguh memabukkan, panggung telah siap. Kini tinggal menunggu tirai perang dibuka esok hari. Momen di mana peta buatannya akan diuji darah dan besi. Fajar pertempuran pun menyingsing. Lapangan bergetar, pasukan Heaven dan Tolkan Squad bersatu. Teriakan perang mereka memecah langit memanggil nama Tolkan musik. 2 raksasa bertemu Hermeson dan Killman bertukar tatap. Satu tujuan membara musnahkan Raja Iblis hari ini juga musik. Formasi tempur terkunci, ribuan tangan terangkat, melepaskan raungan perang yang menggetarkan bumi. Tiba-tiba ruang dan waktu terbelah tepat di antara kaki para pemimpin. Sebuah portal biru merekah, memancarkan energi mengerikan. Musik. Penyergapan Killman meraung panik, memerintahkan pasukannya membentuk dinding pertahanan sebelum bencana melanda. Dari dalam pusaran energi biru itu, mimpi buruk terburuk mereka muncul. Helkaldun turun tangan sendiri. Tapi tunggu. Kenapa Raja Iblis nekat maju ke garis depan? Mari kita putar waktu sejenak untuk melihat alasannya. Kela dengan bangga melapor pada ayahnya. Penghalang sihir yang mengintai kastil mereka telah ia hancurkan hingga tak bersisa. Kini jalan telah terbuka, sang Raja Iblis bisa menembus ruang dan waktu tanpa terdeteksi oleh siapapun. Dalam sekejap mata, penguasa kegelapan itu akan muncul tepat di jantung pertahanan musuh, membawa kiamat bagi Heaven. Namun, Putri Caldera justru mencemooh. Ia menganggap teleportasi langsung ke sarang macan adalah tindakan bunuh diri yang konyol. Pangeran Tarme pun setuju, menyebut rencana itu terlalu gegabah.
Tapi kritik mereka justru memancing amarah sang ayah yang merasa diremehkan darah dagingnya sendiri. Aura membunuh yang meledak dari tubuh sang raja membuat lutut kedua anaknya gemetar hebat. Padahal niat mereka baik. Mereka hanya cemas karena sang ayah belum pulih total untuk perang skala dewa. Tapi bagi Raja Iblis, titah adalah hukum mutlak. Ia membungkam mereka. Bulaya Talina Andakan menegaskan bahwa hanya dialah penentu kebenaran di dunia ini. Musik. Tekadnya sudah bulat bak baja. Badai kehancuran akan segera melanda pusat markas Heaven. Kembali ke medan tempur masa kini, Raja Iblis bersumpah akan meratakan segalanya. Sementara Jenderal Killman siap menyambutnya dengan neraka. Perintah turun pasukan elit Talkan langsung menerjang maju membuka jalan darah musik. Di sisi lain, Kayla tersenyum licik. Seluruh bidak caturnya telah menempati posisi mematikan yang ia rancang. Musik, serbu raungan pasukan iblis menggema. Menggetarkan langit saat gelombang horor itu merangsek maju. Kubu Heaven panik bukan main, ribuan iblis mendadak menyeruak dari dalam tanah, mencabik-cabik barisan manusia tanpa ampun. Dari ketinggian, Kayla menatap pesta pembantaian ini bagaikan seorang dewi kematian, bibirnya melengkung puas, melihat sungai darah mengalir deras sesuai skenario sempurnanya. Namun saat ia terlena dalam kemenangan, petaka datang, saudara-saudaranya muncul membawa aura pembunuh yang justru mengincar nyawanya. Iri hati telah membakar mereka tak sudi membiarkan Kayla merebut kejayaan perang ini sendirian. Vonis mati dijatuhkan Tarme, menghujamkan cambuknya, menembus perut Kayla dan mengoyak organ dalamnya tanpa belas kasihan. Saat Kayla terbatuk darah, Tarme memberi isyarat dingin pada Caldera untuk melakukan eksekusi terakhir. Kilatan pedang Caldera menyambar. Dalam satu tebasan, kepala saudarinya melayang, terpisah dari lehernya. Melihat kepala itu berputar di udara, senyum kemenangan terukir di wajah mereka. Regenerasi sekuat apapun tak akan bisa menyambung nyawa yang sudah putus. Tubuh tanpa kepala itu terhuyung. Darah menyembur bak air mancur sebelum akhirnya jatuh bebas dari dinding kastil yang menjulang bam hantaman keras. Tubuh Kayla mewarnai tanah di bawah sana dengan merah darah sang putri. Nyawanya di ujung tanduk. Sementara dua pengkhianat itu menatap dari atas dengan tatapan angkuh dan puas. Namun, kelicikan berbalas kelicikan saat Tarme lengah. Caldera mendadak menikam titik vital saudaranya sendiri. Musik. Serangan maut, Tarme melompat mundur dengan wajah pucat pasi. Nyaris tewas oleh saudarinya. Ia terbelalak ngeri. Senjata terlarang milik ibunda mereka, kini dalam genggaman Caldera yang gila kuasa. Persetan, dengan aturan. Bagi iblis sejati, tahta tertinggi hanya milik dia, yang terakhir berdiri di atas mayat saingannya, meraung marah. Tarme menerjang maju demi menyeret saudarinya ke neraka bersamanya. Sia-sia, pedang terkutuk itu mengakhiri riwayat Tarme. Sementara di bawah sana, kesadaran kelakian memudar, keluarga macam apa ini batinnya miris. Tiba-tiba, tanah tempat jasadnya tergeletak runtuh secara ajaib. Di kegelapan bawah tanah, pelayan setia Rin sudah bersiap menyambut tuannya musik. Dengan gerakan kilat, ia mendekap potongan tubuh dan kepala tuannya, membawanya lari dari malaikat maut. Tangan Rin gemetar berusaha menyatukan kembali tubuh tuannya. Berjuang melawan takdir. Sementara di luar, portal teleportasi memuntahkan ribuan iblis musik. Serangan dadakan ke jantung Heaven dimulai kiamat telah tiba di depan pintu mereka. Manusia sudah siaga, namun para iblis tak kenal. Takut, mundur berarti mati. Maju berarti kejayaan abadi. Perang makin gila, seekor naga raksasa membelah langit, mengguncang medan tempur dengan aumannya. Raja Iblis Helkaldun hanya mendengus remeh. Makhluk mitologi ini tak lebih dari mainan baginya. Di mata sang raja, naga agung itu hanyalah kadal kecil yang tersesat di kandang singa, krak dengan tangan kosong. Ia merobek kepala naga itu seperti merobek kertas Jenderal Killman. Syok berat melihat kartu asnya hancur sekejap. Panik melanda Killman berteriak histeris, memerintahkan seluruh penyihir ledakan mana sekuat tenaga ke arah Raja Iblis. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Killman menahan napas, berharap sang monster telah hancur menjadi debu, tapi nihil. Dinginnya teror merayapi punggung setiap prajurit yang menyaksikan. Dari balik asap, Helkaldun bangkit, wujud aslinya terungkap, memancarkan aura kiamat yang mutlak. Fase kedua pertempuran baru saja dimulai. Legenda kuno itu tak berdusta. Wujud asli Raja Iblis adalah mimpi buruk yang nyata. Sedikit yang pernah menatap mata maut itu dan tetap bernapas. Sisanya hanya menjadi debu sejarah. Para prajurit gemetar hebat lutut, mereka lemas dihantam aura membunuh yang pekat. Komandan Shes berteriak memacu nyali. Tapi teror mencekik leher mereka. Namun, Raja Iblis menyeringai. Ia menyadari, jebakan Kela ini justru menjadi panggung pembantaian baginya.
Terkurung di medan perang, Hel Khaldun justru melihat ini sebagai pesta pora darah yang sempurna. Ia malah bangga pada taktik putranya. Darah dagingnya memang punya nyali. Persetan dengan strategi rumit. Bagi Hel Khaldun, solusi terbaik hanyalah ratakan semuanya dengan tanah. Prinsipnya sederhana. Bunuh semua yang bergerak. Dan masalah pun selesai. Kilman merinding hebat. Instingnya menjerit. Bencana besar akan segera meletus. Hel Khaldun membuang segala keraguan, matanya menyala merah. Siap mencabik siapapun yang berani bernapas di hadapannya. Sementara neraka terjadi di atas, di kegelapan penjara. Rin mendekap tubuh dingin tuannya. Tak bergerak sedikit pun. Ia memanjatkan doa putus asa pada dewa manapun. Kumohon, selamatkan tuan muda. Kela, ingatannya melayang pada eksperimen gila mereka di masa lalu. Tubuh yang terpotong, Rin yang menyatukannya kembali. Pemandangan yang mengerikan bagi orang awam, tapi bagi mereka, itu keajaiban. Daging menyatu dalam hitungan detik, seolah mengejek kematian. Namun kelak, si jenius gila itu menantang maut lebih jauh. Rin, ayo kau tebas leherku. Ia ingin membuktikan apakah regenerasi supernya mampu menipu malaikat maut sekalipun. Musik, tenang saja Rin, kita lakukan pelan-pelan. Ucapnya dengan senyum miring yang khas. Dan benar saja, dia abadi. Langkah selanjutnya, umpan mematikan untuk si licik Seldera. Rin memainkan peran sandiwaranya dengan sempurna sesuai skenario Tuan Muda. Berita palsu disebar Kela akan mengkhianati Raja Iblis, sebuah pancingan untuk memecah konsentrasi musuh. Seldera pun masuk perangkap. Amarahnya meledak seketika. Rin membisikkan kunci kematian palsu. Satu-satunya cara membunuhnya adalah penggal kepala kini. Rin menggigit bibirnya cemas. Rencana gila itu sukses besar. Tapi risikonya terlalu tinggi. Jika Tuan Muda yang ceroboh itu mati sungguhan, hidup Rin takkan ada artinya lagi. Namun keajaiban terjadi. Luka menganga di leher itu menutup rona kehidupan kembali menjalar di wajah Kela. Regenerasinya sedikit lambat karena efek mana musuh. Tapi dia kembali dari gerbang kematian, tubuhnya pulih total, seringai Kela kembali. Siap untuk babak selanjutnya, pertahanan Rin runtuh. Ia menerjang memeluk tuannya. Tuan masih hidup, air mata tumpah ruah. Detak jantung itu, Rin belum pernah merasa selega ini. Kela sampai panik dibuatnya. Woi, lepas. Kela berdehem canggung, lalu menatap Rin serius. Kontrak kita, ku cabut sekarang juga. Rantai perbudakan itu hancur. Kela memberikan kebebasan mutlak pada pelayan setianya. Hati Rin terguncang hebat. Bukan perintah, melainkan kasih sayang yang ia terima. Rin, kau bebas, kejarlah mimpimu sendiri. Jangan cuma jadi bayang-bayangku. Langkah tegap Kela membuat jantung Rin berdegup kencang. Bayangan masa kecil mereka terlintas saat Kela kecil berkata, "Aku tak butuh pelayan. Aku butuh teman." Rasa bersalah menyeruak di dada Rin. "Tidak, Tuan izinkan aku tetap mengabdi di sisimu selamanya." Dan begitu saja, bayangan mereka kembali menyatu. Menembus lorong gelap kastil menuju takdir. Kembali ke medan pembantaian Kilman di ujung tanduk. Tubuh hancur. Satu mata telah hilang. Raja Iblis Hel Khaldun pun kehilangan lengan. Tapi dia berdiri kokoh di gunung batu yang angkuh. Dikepung ribuan serangan licik pun, sang Raja Iblis tak tergoyahkan sedikit pun. Kilman sadar. Ini bukan perang. Ini upaya bunuh diri. Melawan monster selevel dewa. Tak ada satupun manusia yang mampu menahan kiamat bernama Hel Khaldun ini. Harapan telah musnah. Di tengah kehancuran pasukannya, sang Raja Iblis teringat pada anak-anaknya. Hatinya perih. Menyadari takkan ada satupun dari mereka yang datang menyelamatkannya. Namun, ia menolak tenggelam dalam duka. Ini adalah pertarungan terakhirnya seorang diri. Dengan sisa mana terakhir, ia membuka jalan. Sementara itu, Kela dan Rin melihat cahaya kebebasan. Selangkah lagi, begitu keluar, mereka akan bebas dari cengkeraman takdir kastil iblis. Tapi Kela terlalu asyik melamun sampai hampir menginjak jebakan maut. Rin melesat. Perisai sihirnya aktif tepat waktu menahan serangan energi gelap. Instingnya tak pernah salah. Keluarlah, tikus-tikus pengecut. Para assassin Heaven akhirnya menampakkan diri. Mereka telah lama mengintai di kegelapan. Menunggu mangsa yang mencoba kabur. Tak ada jalan keluar. Misi mereka mutlak musnahkan seluruh darah daging Raja Iblis. Hujan sihir menggempur mereka. Perisai Rin retak. Nyaris tak kuat menahan gempuran itu. Bagi Rin, nyawa Tuan Muda Kela jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Kela tahu benar, sihir Rin hanya untuk pertahanan dasar. Gadis itu takkan bertahan lama, apalagi menyerang balik. 2 kali Rin menyelamatkannya, dan kini ia siap mati agar Kela bisa lari. Tapi Kela mencengkeram bahu Rin dan melemparnya ke belakang. Jangan sok kuat sendirian. Bodoh,
Kalau kau mau jadi pelayanku, kau harus hidup lebih lama dariku. Titah sang tuan muda. Para asasin tertawa. Mengira Kela hanyalah orang putus asa yang membuang nyawa. Pewaris terlemah. Begitu rumornya, sihir kelas teri saja cukup untuk membunuhnya. Pikir mereka, tapi mereka salah besar. Kela bukan lemah. Dia cuma malas. Di balik sikap pengecutnya, tersimpan kekuatan monster. Jiwa baru telah mengubah segalanya. Mereka mengira ia hanya iblis rendahan. Sampai satu hantaman, Kela menghancurkan kepala salah satu asasin bom. Musuh lain memohon ampun. Tapi Kela tanpa ampun meremukkannya. Tak ada belas kasih, mage asasin mulai panik melihat aura mengerikan Kela wujud, aslinya bikin merinding. Terdesak, para penyihir musuh mengeluarkan kartu as mereka, Light Spear Spell, mengumpulkan seluruh mana untuk satu serangan fatal, hidup atau mati dalam 1 detik. Rin berteriak histeris. Tuan muda, mundur. Tapi takdir berkata lain. Tombak cahaya menembus tubuh mereka. Kela lumpuh total seketika. Rin ikut terhempas. Air mata menetes karena merasa gagal melindungi tuannya. Musuh tersenyum puas. Dengan angkuh, para manusia itu menghunus pedang untuk eksekusi terakhir. Tatapan mereka liar menatap Rin yang tak berdaya. Berniat melakukan hal keji sebelum membunuh, namun Rin tak gentar. Matanya menyala penuh kebencian pada manusia-manusia sampah itu. Bagi Kela, ini adalah momen pertamanya melawan manusia di dunia baru ini, dan ternyata manusia sama busuknya dengan di kehidupan lamanya. Saat pedang musuh hampir menebas leher, tiba-tiba, waktu berhenti berdetak. Kela merasakan tekanan energi yang familiar di hadapannya. Avatar sang ayah berdiri gagah. Kela panik, mengira pelariannya gagal total. Tapi tatapan Raja Iblis itu penuh kasih. Sang Raja Iblis tua itu telah memperhitungkan segalanya, bahkan kematiannya sendiri. Di matanya, kakaknya Seldera terlalu kejam, tak punya hati untuk memimpin. Sementara Tarmesi gila hormat itu cuma mau kekuasaan tanpa tanggung jawab. Kela bingung setengah mati. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi? Tanpa basa-basi, sang raja menjelaskan ritual terakhir pewarisan mana mutlak. Waktunya sempit, kekuatan raja akan berpindah sebelum nyawanya hilang. Kaulah yang terpilih. Kela, meski ia tahu ini akan menghancurkan mimpi hidup damai putranya. Tunggu. Ayah jangan Kela menolak. Tapi terlambat, takdir sebagai Raja Iblis baru telah dimulai. Helkaldun memeras sisa-sisa nyawanya, memadatkan seluruh mana menjadi warisan terakhir untuk putranya. Kelak, sebuah bola kegelapan, inti kekuatan mutlak yang kini bersemayam paksa di dalam dadanya. Dengan tatapan yang menembus jiwa, sang ayah menitahkan, jangan menangis, jadilah iblis sejati yang layak menggenggam dunia ini. Di medan perang, kepala sang Raja Iblis akhirnya terkulai, napas terakhir telah berhembus. Komandan Sri tertegun, seolah waktu berhenti saat memastikan kematian sang mimpi buruk. Musik kemenangan ini dibayar mahal dengan darah Jenderal Kilman. Namun pengorbanannya tidak sia-sia. Para prajurit membatu, tak percaya menatap raga sang tiran yang kini tak bernyawa di tanah. Saat realita menghantam, sorak kemenangan meledak, namun tak satu pun sadar. Pewaris takhta sedang bangkit di balik bayang-bayang. Musik. Saat itu juga, mana Helkaldun menyatu sempurna dengan jiwa Kela. Tombak cahaya pengikat itu lenyap menjadi debu. Seolah tak pernah ada sejak awal. Para penyihir gemetar hebat. Lutut mereka lemas, merasakan aura mengerikan dari tuan muda yang baru bangkit. Tawa gila Kela memecah keheningan. Skenario sempurnanya berjalan tanpa celah. Kekuatan tanpa batas kini mengalir di nadinya. Segala yang ia dambakan akhirnya dalam genggaman. Para penyihir itu lari tunggang langgang seperti tikus. Namun Kela menatap ke dalam, melihat jurang kegelapan tanpa dasar. Warisan sang ayah terlalu agung. Sebuah samudra kekuatan yang belum mampu ia tampung sepenuhnya. Ulangi hinaan kalian, Kela memaksa mereka menelan kembali ludah kotor yang ditujukan pada Rin. Sebagai iblis darah murni, pembalasan dendam adalah menu utama hari ini. Dengan kekuatan sang ayah di tangannya, permukaan penyihir lemah ini semudah membalikan telapak tangan. Tapi tubuhnya menjerit, kekuatan itu liar. Mengamuk, menuntut wadah yang lebih kuat untuk mengendalikannya. Setelah memastikan Rin aman, mereka beranjak meninggalkan neraka itu. Ayah yang brengsek. Tapi Kela tersenyum miring, berterima kasih atas tiket keluar yang diberikan nyawanya. Di belakang, istana runtuh dalam api. Kela dan Rin melangkah menuju padang harapan. Untuk pertama kalinya. Musik, Kela menghirup udara kebebasan yang sejati, masa depan terbentang luas tanpa batas, ia bisa menjadi apa saja. Penguasa, petualang, atau dewa di dunia barunya. Tiba-tiba,
Energi asing menyergap dan menelan mereka, bulat-bulat. Rin menduga ini mantra teleportasi darurat. Refleks. Kela menyambar tangan Rin. Takkan ia biarkan mereka terpisah oleh takdir kemanapun sihir itu pergi. Mata Rin berkilat tekad. Siap mengikuti tuannya hingga ke ujung dunia, sekalipun tanpa keraguan. Mereka terhempas di tanah asing. Kela bingung. Ini bukan sihirnya. Musik. Ini pasti asuransi kematian yang disiapkan si tua bangka Hel Khaldun. Musik mantra yang aktif otomatis saat jantungnya berhenti berdetak di medan laga. Ajaib. Bukan hanya berpindah, seluruh luka di tubuh mereka lenyap tanpa bekas. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di ruang dimensi. Teleportasi plus penyembuhan mutlak. Menggabungkan musik 2 sihir tingkat dewa sekaligus benar-benar gila. Meski ia tiran yang kejam, naluri seorang ayah untuk melindungi darah dagingnya tetap tersisa. Rin menyimpulkan fakta yang tak terbantahkan, era Raja Iblis lama telah berakhir. Kelak menyeringai puas. Semua sesuai rencana. Namun Rin tiba-tiba berlutut. Jadilah Raja Iblis selanjutnya. Itu hal terakhir yang Kelak inginkan dalam hidup barunya yang bebas. Tapi Rin melihat potensi raksasa. Ia bersumpah akan menempa Kela menjadi penguasa mutlak penerus takhta. Jangan gila. Tolak Kelak. Tanpa pasukan dan kekuatan penuh, itu sama saja bunuh diri. Namun, lingkungan sekitar memberikan jawaban yang mengerikan tentang posisi mereka. Sial, mereka ada di Arsol, kota pusat sihir. Kandang musuh, tempat para pembantai iblis dilatih. Kota itu sedang pesta pora merayakan kematian ayah mereka. Ironis sekali. Kenapa sihir itu melempar mereka ke mulut buaya? Satu kesalahan kecil. Tamat riwayat mereka. Rin bertindak cepat. Sihir ilusi merubahnya menjadi gadis manusia yang mempesona untuk menipu mata musuh. Kela pun tak mau kalah. Wujud iblis lenyap, berganti menjadi pemuda tampan dengan gaya rambut kekinian. Kela, sang tuan muda yang buta dunia luar, hanya bisa terdiam saat Rin mulai memberikan kuliah singkat. Rin menjelaskan bahwa Arsolara adalah pulau keramat di timur Talua, tanah yang diberkati langsung oleh sang naga air legendaris. Watergore, kehadiran entitas agung itu membuat mana di sini meluap-luap, melahirkan penyihir-penyihir monster secara alami. Masalahnya, Talua adalah musuh bebuyutan kaum iblis. Kela tak habis pikir. Kenapa ayahnya membuangnya ke kandang singa ini? Namun, mereka tak bisa gegabah. Persiapan matang adalah kunci jika ingin kabur dengan nyawa utuh. Ingat, di dunia ini sihir bukan sekadar trik, melainkan senjata mutlak untuk bertahan hidup. Tak ada tempat belajar yang lebih gila selain Arsol. Kota di mana sihir mengalir seliar udara yang mereka hirup. Bahkan batu bata di sini bernapas dengan mana, dan gedung-gedung berdiri tegak hanya berkat kekuatan sihir murni. Setelah berhari-hari menderita di ruang teleportasi, perut mereka mulai berteriak minta tumbal makanan. Arsol ternyata surga kuliner. Begitu lidah Rin menyentuh kue sihir khas kota itu, kewarasannya langsung hilang entah kemana. Satu gigitan saja sudah membuatnya kecanduan parah. Dan rencana penyamaran mode senyap mereka terancam bubar. Rin melesat brutal dari satu gerobak ke gerobak lain, melahap segala yang berkilau, seolah dunia ini miliknya sendiri. Kelak memijat pelipisnya, hasrat untuk meninggalkan pelayan bodoh ini di gang sempit semakin tak terbendung. Puas makan, mereka masuk ke bar sihir untuk rehat. Tapi suasana di sana mencekam. Orang-orang merayakan kematian Raja Iblis, Komandan Shields, pahlawan Talua. Mentraktir semua orang. Sorak-sorai para pemabuk mengeluh-elukan sang penyihir terkuat Arsol, terbawa arus. Kelak dan Rin ikut menenggak bir, hingga batas antara iblis dan manusia mulai kabur karena alkohol. Hidup tenang itu indah, pikir Kelak. Sampai tatapan tajam sang komandan mengunci mereka dari kejauhan. Entah kenapa, insting pemburu wanita itu terpancing oleh pasangan aneh yang mencurigakan ini. Namun perut Kela menolak bekerja sama. Dia lari keluar, memuntahkan seluruh isi perutnya karena kebanyakan minum. Saat kesadarannya pulih, Rin merasa pesta di atas mayat raja mereka adalah penghinaan terbesar. Mendadak, kerumunan berlarian histeris ke alun-alun quest tingkat S baru saja rilis. Padahal quest sebelumnya adalah kepala Raja Iblis. Raja Iblis baru saja tewas. Tapi pihak otoritas sepertinya masih haus darah dan langsung melempar target baru. Penasaran setengah mati, Rin menyeret Kela yang sempoyongan. Mata mereka terbelalak melihat poster buronan putra Raja Iblis. Niat manusia sangat jelas, mereka ingin membasmi garis keturunan iblis sampai ke akar-akarnya tanpa sisa. Itu aku Kela yang mabuk hampir berteriak bunuh diri. Tapi Rin dengan sigap membungkam mulut tuannya. Untungnya, dunia hanya tahu bahwa Kela adalah sampah tak berguna. Anak terlemah dari sang raja. Artinya, bagi para pemburu,
Ini adalah durian runtuh. Misi tingkat B dengan bayaran tingkat S. Seluruh hunter di benua bersorak gila. Seketika itu juga, mabuk telah hilang. Digantikan keringat dingin yang mengucur deras, alarm bahaya berbunyi. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah menjadi bayangan dan jangan sampai menarik perhatian. Untuk saat ini, hidup seperti tikus tanah adalah strategi terbaik. Saat menjauh dari keramaian, Rin berbisik, "Tuan, kita butuh nama samaran. Nama aslimu adalah tiket cepat menuju neraka." Otak Kela berputar cepat mencari identitas baru. "Panggil aku Kivu." Rin menatap datar, kecewa dengan nama aneh itu. Tapi mereka sadar, bounty yang dianggap mudah oleh orang lain adalah vonis mati bagi mereka. Ciwu langsung memutuskan, "Kita harus angkat kaki dari kota terkutuk ini sekarang juga." Tapi takdir berkata lain. Komandan Shields yang mabuk berat tiba-tiba memotong jalan mereka sambil menyodorkan gelas alkohol. Kela mungkin tak mengenal wajahnya secara langsung, tapi auranya menjeritkan bahaya. Wanita ini adalah predator puncak yang siap menerkam. Dia adalah harapan Arsol, pahlawan yang paling bernafsu memburu sisa-sisa keturunan Raja Iblis. Kela membeku. Salah langkah sedikit saja. Tamatlah riwayatnya di tempat ini. Tertangkap oleh wanita ini sama saja dengan menekan kontrak kematian, dan sialnya, kecurigaan mulai merayap di mata sang komandan. Cengkeraman kuat mendarat di bahu mereka. "Hei, kalian punya masalah apa dengan buronan itu?" Tanyanya mengintimidasi. Hidung sang komandan berkedut. Dia mencium aroma yang ganjil. Berbeda dari manusia biasa. Jantung Kela dan Rin serasa copot. Tamat sudah. Rahasia mereka terbongkar. Namun tawa Shields meledak. "Tenang saja, kalian cuma bau busuk." Seperti gembel yang belum mandi 1 dekade, dengan senyum lebar yang mengerikan. Dia berkata, "Ikut ke rumahku, kalian butuh mandi, masuk ke kandang macan." Kela dan Rin saling lempar pandang bingung demi menjaga sandiwara. Undangan maut, itu pun terpaksa mereka terima. Masuk ke kandang singa. Mereka terseret ke kediaman Komandan Arsol dan terjebak tanpa jalan keluar. Siapa sangka, di balik senyum mematikan itu, sang komandan menawarkan surga air panas yang begitu menggoda. Bukan cuma itu, teh, hangat dan camilan lezat tersaji bak jamuan untuk raja. Lidah tak bisa bohong. Kela yakin, kelezatan yang meledak di mulutnya ini adalah hasil sihir tingkat tinggi. Inilah impian isekai sejati yang selalu ia dambakan dalam game fantasi. Pertama kalinya di dunia baru ini, fantasi itu jadi nyata. Sedikit mabuk kepayang. Tentu saja, perut kenyang. Tubuh segar, kekuatan Raja Iblis di tangan. Hidup ini terlalu sempurna. Kontras total, Rin justru gemetar hebat. Teror identitas iblisnya yang terbongkar menghantui setiap detik. Di pemandian uap itu, Komandan Shields tampak santai, menikmati kemewahan bak mandinya tanpa beban. Sambil memuji kenyamanan tempat itu, Shields melempar peringatan halus agar Rin tidak terlihat gugup jika tak ingin dicurigai. Rin hanya bisa tertawa kaku. Topeng senyum untuk menutupi detak jantung yang menggila. Ingin suasana lebih cair, Shields menjentikkan jari, menyebarkan aroma harum misterius ke seluruh ruangan. Tapi bagi Rin, itu bukan aroma bunga, itu bau elemen suci yang mematikan. Alarm bahaya berbunyi. Bagi bangsa iblis, aroma ini bagai racun yang membakar indera dan menguras nyawa perlahan. Bertahan sedetik lagi, dan sihir penyamarannya akan hancur berantakan. Rin panik ingin berteriak pada tuannya. Tapi Kela malah asik menyeruput teh. Tiba-tiba, Shields mulai curhat colongan. Kepada orang asing itu, ia mengaku, "Kupikir kematian Raja Iblis akan mengakhiri mimpi burukku." Rin tak peduli, ia sibuk menahan napas. Mati-matian menghindari racun suci yang mengepungnya. Tanpa ampun, Shields terus bercerita tentang takdirnya sebagai senjata hidup. Dilatih menjadi penyihir tertinggi. Batasnya telah terlampaui, Rin tak sanggup lagi menahan siksaan ini. Dengan alasan ke toilet, ia kabur. Di belakangnya, Shields bersandar santai dengan senyum penuh teka-teki. Rin bergegas mengenakan pakaian, berlari menyusuri lorong mansion megah itu demi mencari tuannya. Sementara itu, Kela justru merasa di puncak kenikmatan. Rileks luar biasa, namun instingnya menyala, penyamaran Rin di ujung tanduk, dan kecurigaan sang komandan makin tajam. Aroma suci itu bukan kebetulan, itu jebakan sihir tingkat tinggi yang disengaja. Dasar santai Kela malah sempat berpikir, masih keburu tidak ya? Mandi sekali lagi sebelum kabur. Melihat kegelisahan Rin, Shields menutup bak mandi dan menantang. Mau lanjut ronde berikutnya. Rin memalingkan wajah, tak berani menatap mata predator di hadapannya. Mana meluap, Shields berjanji menyajikan pesta sihir. Minuman dan hidangan yang lebih gila, tergoda rasa penasaran. Kela yang naif malah mengangguk setuju. Tanpa mereka sadari, di luar sana,
Pasukan penyihir telah mengepung mansion. Isu menyebar berapi liar, ada putra Raja Iblis di dalam target tingkat dewa. Bagi para penyihir, ini adalah tiket lotre menuju kejayaan seumur hidup. Di ruang tamu, air suci disajikan Kayla dan Rin terpaksa menelan cairan itu dengan wajah datar sekeras batu, padahal di dalam organ tubuh mereka menjerit. Terbakar api suci yang membara. Shields kembali membuka luka lama, suaranya berat penuh kepahitan masa lalu. Pasukan Talkan, pelatihan neraka. Nyawa jadi taruhan. Demi satu misi suci, memenggal Raja Iblis. Tubuhnya adalah peta penderitaan, penuh luka yang kini tertutup rapi oleh tirai sihir. Realitanya mengerikan. Satu mata hilang, wajah kanan hancur tertebas. Itulah wajah aslinya. Sihir ilusi menjadi topengnya, menutupi cacat fisik yang ia benci. Karena setiap cermin memantulkan luka itu, trauma masa lalu kembali mencabik jiwanya. Sejak kecil, benih kebencian pada Raja Iblis telah ditanam paksa dalam benak mereka. Skuad pembunuh terbentuk target Helaldun. Misi tahan rasa sakit. Jadilah monster demi membunuh monster. Perlahan tapi pasti. Kemanusiaan mereka dicuci habis. Hingga yang tersisa hanyalah obsesi membunuh. Sebagai bayarannya, hanya bekas luka mengerikan ini yang ia dapatkan. Tiba-tiba, Shields yang terbakar emosi langsung menindih Kayla. Ia menyingkap baju Kayla dengan kasar, mencari jejak penderitaan yang sama di tubuh pemuda itu. Namun, saat melihat kulit Kayla yang mulus tanpa cacat, tatapan Shields berubah menjadi buas. Insting bahaya Kayla dan Rin langsung menjerit histeris. Sentuhan jari Shields bukan cuma kejutan, tapi racun yang melelehkan sihir penyamaran Kayla perlahan-lahan. Bibirnya mendekat ke telinga Kayla, membisikkan pertanyaan mematikan. Kau iblis kotor juga? Kan, jelas sudah. Wanita berbahaya ini sudah tahu identitas asli mereka sejak awal, tapi tiba-tiba ratusan tikus meledak dari perapian. Para penyihir Arsol muncul dan membakar habis hama-hama itu dalam sekejap. Ternyata undangan makan malam ini hanyalah jebakan tikus yang disusun rapi oleh Komandan Shields untuk Kayla dan Rin. Tapi tunggu, tombak sihir mereka tidak mengarah pada Kayla, melainkan terkunci lurus pada mata terluka milik Shields. Kecurigaan telah memuncak. Mereka yakin sang komandan menyembunyikan wajah aslinya di balik topeng pahlawan. Vonis dijatuhkan Shields dari Talkan dituduh sebagai iblis penipu yang mempermainkan seluruh Arsol. Dituduh sebagai monster. Shields justru tersenyum tenang. Kayla malah bengong. Bingung kenapa pahlawan pembunuh Raja Iblis yang jadi target bukan dirinya. Sandiwara selesai, Shields memanggil tongkat sihirnya, membiarkan aura kegelapan pekat menyelimuti ruangan. Dengan angku ia mengaku, dialah dalang yang sengaja membocorkan rahasianya sendiri ke publik. Pengakuan dosa telah terucap. Jembatan untuk kembali sudah dibakar habis. Saatnya bertarung. Para penyihir melepaskan mantra pemusnah massal. Tapi ingat, Shields bukan iblis biasa. Dia adalah puncak kekuatan sihir. Talkan, pasukan elit Arsolha, mereka bahkan tak sanggup menahan satu jentikan jari kekuatannya. Takut tersapu badai sihir. Rin berteriak agar Kayla segera menyingkir dari zona maut. Terlambat, ledakan mana hitam meletus dahsyat, menelan seluruh ruang tamu dalam kegelapan abadi. Saat asap hitam menipis, sebuah keajaiban terjadi. Kayla dan Rin berdiri tegak, tanpa lecet sedikit pun. Shields menepis sihir mematikan itu semudah membuang sampah. Sang komandan iblis justru melindungi musuhnya sendiri. Tak ada gunanya bersembunyi. Hidung tajam Shields sudah mencium bau sesama iblis dari tubuh Kayla dan Rin sejak detik pertama. Di tengah reruntuhan, ia akhirnya membuka topeng dan memperkenalkan nama aslinya dengan anggun. Akulah Silun Putri kandung Raja Iblis Hel Khaldun. Kayla dan Rin langsung mematung. Shock, berat, tak mau banyak bicara. Shields mengirimkan pecahan ingatan lewat sihir, memaksa mereka melihat kebenaran. Kesadaran mereka ditarik paksa mundur ke masa lalu, menyaksikan momen krusial antara Raja Iblis dan tangan kanannya. Itulah hari bersejarah. Terciptanya spesies iblis sempurna yang bisa menyembunyikan tanduk dan aura jahatnya. Di mata Shields kecil, sosok Raja Iblis hari itu terlihat begitu agung dan memukau. Kabar gembira itu datang. Darah bangsawan mengalir di tubuhnya. Sang Raja akhirnya mengakuinya sebagai putri sah. Padahal sebelumnya, Shields hanyalah tikus percobaan. Lahir dan dibesarkan di laboratorium rahasia yang dingin. Hidupnya adalah mimpi buruk tanpa akhir. Disiksa iblis peneliti gila yang menjadikan rasa sakit sebagai menu harian, ia hanya bisa menggigit bibir menahan tangis. Berharap esok hari matahari akan bersinar sedikit lebih terang. Satu persatu teman-temannya gugur. Pada akhirnya, hanya Shields yang berdiri di atas tumpukan mayat anak-anak lain. Saat ia pasrah menjemput ajal, takdir berkata lain. Hel datang dan mengangkat derajatnya menjadi seorang putri. Hati kecilnya langsung luluh, rasa hormat dan cinta meledak.
Ia siap menyerahkan nyawa demi ayahanda tercinta. Lahirlah Shield Khaldun bersama nama baru. Ia memikul misi berat menjadi mata-mata elit di jantung wilayah musuh. Demi senyuman sang ayah, ia rela menerjang neraka ataupun menghancurkan surga. Akting dimulai. Ia menyamar sebagai gadis kecil malang yang terluka parah di perbatasan Arsol. Para penyihir bodoh itu termakan umpan, mengira ia korban iblis. Mereka justru merawat ular berbisa di rumah mereka sendiri. Operasi penyusupan dimulai, ia merangkak naik, menyusup ke Talua, dan menyamar sempurna sebagai penyihir manusia. Jalan menuju puncak Arsol penuh duri dan darah. Tapi Shields melibas semuanya tanpa ampun. Usaha tak mengkhianati hasil. Ia berhasil menembus pasukan paling bergengsi, Talkan Elite Force. 15 tahun memendam rindu dalam penyamaran. Akhirnya, ia melihat wajah ayahnya lagi di tengah lautan darah medan perang. Jiwanya menjerit ingin berlari, memeluk sang ayah, tapi logika menahannya kuat-kuat. Belum saatnya ia harus bersabar, menunggu hingga Jenderal Killman menjadi satu-satunya nyawa yang tersisa untuk dihabisi. Shields bersembunyi di bayang-bayang medan tempur, diam-diam menggerogoti kekuatan pasukan Tolkan dengan sihir rahasianya. Semua demi sang ayah, ia bertekad menjadi tameng bayangan hingga Jenderal Killman binasa dan Tolkan runtuh menjadi debu. Jika misi ini tuntas, ia bisa pulang dengan bangga ke kastil. Mimpinya sederhana, memulai hidup tenang, bersama Hel sebagai Shield Khaldun yang asli. Namun, takdir di medan perang berkata lain, rencana hancur berantakan. Jenderal Killman dan Raja Iblis saling mengakui kekuatan satu sama lain yang melampaui nalar manusia. Sebagai predator puncak, ujian dari manusia biasa terasa asing, namun membakar semangat tempur Hel. Terdesak, Killman melepaskan kartu as terakhirnya. Sebuah serangan bunuh diri demi kehancuran musuh. Spear of Heaven's Mars dibalas seketika dengan amukan api neraka. Flames of Hell Magnel Exia. Benturan dua kekuatan dewa itu meledak dahsyat. Cahaya dan panasnya melenyapkan segala yang ada di sana. Firasat buruk menikam dada Shields. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, suara ayahnya terdengar jelas di benaknya. Di detik-detik terakhir, Hel Khaldun memberikan titah mutlak. Layani Raja Iblis berikutnya. Lindungi darah daging kita sampai nafas terakhirmu. Air mata Shields tumpah ruah. Sementara, benturan energi surga dan neraka menelan dunia di hadapannya. Saat debu mereda, mimpi buruk menjadi nyata. Kepala sang Raja Iblis terpenggal, tergeletak tak bernyawa. Melihat jasad sang ayah yang agung, pertahanan hati Shields hancur berkeping-keping dalam duka. Raja telah gugur, dan pasukan pembersih musuh datang menyapu sisa-sisa pertempuran yang brutal itu. Shields terpaksa lari kembali ke Talua. Saat ia meraung dalam duka, dunia justru bersorak merayakan kematian ayahnya. Setelah ribuan tahun tertindas, umat manusia akhirnya mencicipi manisnya kemenangan mutlak. Sejak hari terkutuk itu, Shields memilih pensiun ke Arso, tempat yang ia sebut sebagai rumah kedua. Bukan untuk hidup damai, tapi menjadikan Arso markas besar demi menyusun rencana pembalasan dendam. Target utamanya adalah Arso sendiri. Negeri sihir itu harus lenyap dari peta dunia selamanya. Namun, ada lubang menganga di hatinya. Ia pikir sudah lepas dari drama keluarga yang rumit, tapi ia salah besar. Meski beda ibu, satu saudara yang tersisa berarti satu masalah raksasa yang harus dihadapi. Kembali ke masa kini. Shields menegaskan pada Kay dan Rin, aku tak akan memaksa kalian bekerja sama hanya karena kita sesama iblis. Tapi ingatlah satu hal, Arso adalah guillotine yang siap memenggal leher bangsa kita. Semakin kuat pusat sihir ini berkembang, semakin cepat kehancuran kita akan datang, mengetuk pintu, dan kau, Khaldun, putra terakhir, pasti akan mati diburu. Kayla mulai menyadari bahaya fatal yang mengintai. Bahkan dalam logika game sekalipun, penyihir adalah unit paling mematikan yang memegang kunci kemenangan perang. Jika Arso dibiarkan, Leherka adalah target utamanya. Sementara itu, para penyihir di luar mulai panik dan gelisah. Mereka takut ledakan tadi memancing terlalu banyak perhatian dan ada pihak lain yang mencuri kejayaan mereka. Tak mau ambil risiko. Mereka menguras seluruh sisa mana untuk satu serangan pamungkas yang mematikan. Mengira targetnya hanya manusia biasa, mereka tetap menembak untuk membungkam saksi mata selamanya. Amarake meledak. Ia membatalkan sihir penyamarannya dalam sekejap mata. Tanduk dan taring iblisnya mencuat keluar. Ini bukan pembunuhan. Ini pertahanan diri mutlak. Shields terbelalak. Energi murni yang memancar dari adiknya begitu familiar hingga membuat tubuhnya gemetar. Tak salah lagi. Kekuatan sang Raja Iblis mengalir deras dan bangkit dalam tubuh pemuda itu. Malam itu menjadi saksi bisu. Dua saudara kandung memulai perang abadi melawan pusat sihir manusia di Matarin. Ini pembantaian. Tapi bagi Shields yang hafal setiap sudut Arso,
Ini adalah panggung mainannya. Pesta kehancuran dimulai. Fasilitas pemerintah dibakar habis tanpa sisa. Akademi sihir rata dengan tanah Ke menyalurkan mana warisan Raja Iblis. Melipat gandakan kekuatan kakaknya. Bersama-sama, mereka menghancurkan para penguasa yang mabuk kekuasaan itu. Tubuh musuh dikoyak semudah merobek kertas. Kerjasama sempurna kakak beradik itu meruntuhkan keangkuhan Arso malam itu juga. Sepanjang malam, kota kebanggaan para penyihir itu membara dalam lautan api yang tak kunjung padam. Aroma daging hangus menyesakkan dada. Penyihir yang selamat hanya bisa mengutuk nasib mereka di tengah neraka dunia. Padahal sederhananya, ini hanyalah karma. Balasan setimpal atas apa yang manusia lakukan pada Raja Iblis. Arsol itu baru pemanasan. Sobat target selanjutnya, Tokan Squad dan Kekaisaran Talua. Dia siap ratakan semuanya. Misi mustahil. Hah, justru itu tantangannya.